Malam itu seharusnya bukan jadi malam milik gua. Malam yang sesungguhnya bukanlah yang gua harapkan. Adit, teman kecil gua, entah harus bagaimana gua mengatakan. Tiba-tiba ketika habis pulang dari hangout di kafe, mengarahkan motornya ke sebuah tempat yang mungkin bau dalam hidup gua. Tempat pelacuran. Iya, semua juga tahu kalau daerah yang sedang gue injak kaki ini adalah daerah prostitusi. Gue sempat protes sama Adit, kenapa tiba-tiba ngajak gue ke tempat kayak ginian. Umur gue kan masih 17 tahun dan baru aja dapat KTP resmi seumur-umur hidup gue. Gue gak bisa melarang teman gue untuk menyalurkan apa yang dia inginkan, walaupun harus dengan cara seperti ini. Yang terbaik buat gua adalah tidak ikut dalam permainan dia. Akhirnya kita berdua memakaikan motor sebuah rumah. Banyak cewek-cewek cantik yang berdiri sambil menggoda. Adit masuk dan gua memutuskan untuk tunggu di luar. Sesekali dia nanya ke gua, "Yakin lo gak mau coba? Gue bayarin deh." Ogah, gue masih tahan iman. Lu aja sana, jangan pakai lama. Ntar kalau digerebek polisi disangka gue lagi yang mau. Iya, tantang aja lo di sana. Dengan wajah cemberut dan tatapan beberapa perempuan, gue seperti orang bego yang nunggu di luar sambil megangin helm gue. Adit udah memilih cewek yang harus jadi teman dia malam itu. Gua menunggu di luar dan tiba-tiba salah satu cewek di dalam rumah itu keluar sambil menghisap rokok. Dia ngeliat gua lalu menawarkan rokok kepada gua. "Enggak, makasih, gua nggak ngerokok," kata gua menolak dengan halus. "Hah? Zaman gini masih ada yang nggak ngerokok? Aneh," tanya cewek itu, dan gua hanya senyum-senyum. Dia duduk di sebelah gua, menatap gua dengan tajam sambil sesekali membuang asap rokok ke langit-langit atap. "Kok nunggu di sini? Gak ikutan aja sama teman kamu?" "Enggak, biarin aja si Adit yang pengen. Gua mah cuma nemenin aja." "Udah, bersama gua aja, mau?" Gua memandang cewek di samping gua. Sejujurnya dia cewek yang cantik, putih, dan idaman gua. Tapi ketika dia menawarkan dirinya ke gua, tiba-tiba gua jadi ilfil. Kenapa cewek cantik ini harus menjadi seorang pelacur? Dunia ini memang gak adil. "Enggak, Mbak, makasih." "Udah, maulah, aku kasih diskon," tawar dia lagi. "Beneran, Mbak, saya gak mau," tolak gua dengan halus. Apes deh gua. Dari tadi gak ada yang mau sama gua. "Loh, Mbak kan cantik, kok gak ada yang mau?" Ya nasib lah, namanya juga jualan. Kadang laku, kadang kagak. Malah gua lagi ada masalah lagi. Entah mengapa gua jadi merasa ingin tahu masalah dia. "Masalah apa, Mbak?" tanya gua. "Umur lu berapa?" tanya dia ke gua. "Masih 17 tahun nih." "Ya elah, masih berondong, masih belum tahu namanya dunia dewasa," ledek dia. Kata siapa? Setiap orang punya masalah, gak mandang gede atau kecil umurnya. Dia melihat gua. Mungkin dia merasa gua pintar pakai kata-kata. Kayaknya lu bukan cowok brengsek ya. Beda sama cowok-cowok yang suka kesini cuma pengen cewek-cewek buat kesenangan sesaat. Gua tersenyum manyun dipuji dia. Hehehe, gak semua cowok brengsek kok, Mbak. Mungkin aja gue lagi butuh duit, kata dia tiba-tiba. Dalam hati gue, mungkin ini masalah klasik. Kalau gak butuh duit, buat apa dia kerja sebagai pelacur? "Maaf, kalau boleh tahu, duit buat apa ya?"
Nasib dia orang miskin, selalu kena masalah. Nyokap gua tiba-tiba ada benjolan di perut. Kemarin sempat dibawa ke puskesmas. Kata dokter sih tumor ringan, mesti cepet-cepet dioperasi kata dokter. Tapi ya tahu sendiri, negara kita apa-apa butuh duit. Ujung-ujungnya duit buat operasi. Makanya gue lagi sial. Semingguan ini jarang dapat pelanggan, apes. Entah mengapa gue merasa ada kejuran dari apa yang cewek ini ngomongin. Dia gak seperti lagi sandiwara. Namanya Mbak siapa? Panggil gue Eva aja. Lo? Gue rahasia. Tiba-tiba kita terdiam melihat wajahnya yang tampak sedih sehabis kita kehidupan dia. Gue merasa iba dan menawarkan dia bantuan setulus hati. Kalau Eva emang butuh duit, gue ada, tapi gak banyak. Kali-kali aja bisa bantu nutupin kekurangan. Dia ngeliat gue. Lu kan masih 17 tahun, mau dapat itu dari mana 1,5 juta kekurangan gue? Oh, jadi kurangnya 1,5 juta. Tenang aja, Fah, gue ada kok kalau segitu. Tapi kalau sekarang gue gak bawa duitnya. Kalau besok gimana? Dia tertawa kecil. Gue sih udah biasa digombalin sama pelanggan, tapi kalau digombalin sama berondong sih baru kali ini. Ledek dia. Sumpah gue gak bohong. Gini aja, nomor handphone lu berapa? Nanti besok gue telepon dan kasih duitnya. Tapi jangan di sini ya, soalnya gue gak nyaman. Terserah mau di mana. Nih nomor gue, kata dia sambil ngasih kertas dengan angka nomor telepon dia. Ingat lo, gue ini bukan orang baik. Gue juga bukan orang baik, tapi juga bukan orang jahat. Gue dan lo hanya terlahir di dunia yang keduanya gak bisa kita hindari. Tiba-tiba Adit selesai dan dia langsung menuju gua. Sebelum Adit ngajak gua pergi, gua pamitan sama Eva dan dia tersenyum. Dari wajahnya gua tahu dia pasti berharap banget apa yang gua katakan ke dia itu benar. Walau sebenarnya gua sendiri gak punya duit sebanyak yang dia mau. Duit yang gua punya cuma ada 900.000 dan masih kurang 600.000 buat ngasih ke Eva. Akhirnya gue mesti nunggu seminggu hingga terkumpul 1,5 juta, memodalkan duit yang sesungguhnya hasil uang jajan gue. Akhirnya gue nelpon dia. Sebelum memastikan apa Eva benar-benar sungguh-sungguh atau bohong, gue sempat survei ke PSK sekitar tempat kerja Eva dan hasilnya positif. Dia nggak bohong. Makanya gue usahain duit terkumpul cepat. Eva terkejut ketika gue nelpon dia. Gue meminta janjian ketemu sama dia di kafe yang telah gue tentukan. Seumur umur dalam hidup gue, bahwa kali ini gue beramal cukup besar untuk orang lain. Eva muncul dengan pakaian yang lebih tertutup kebanding pertama kali gue lihat. Kita makan dan sesekali gue jelaskan kenapa gue baru hubungin dia dan alasan sibuk ujian. Padahal sesungguhnya sibuk nabung untuk bantu dia. Eva mungkin gak pernah kepikiran kalau gue ngajak dia ketemu untuk bantu keuangan dia. Dia lebih berpikir kalau gue ini ketemu dia sebagai seseorang yang membutuhkan dia seperti laki-laki lainnya. Kita sempat jalan-jalan sebentar sampai akhirnya motor gue membawa dia ke pantai. Gue duduk di samping dia. Dia langsung menyodorkan pertanyaan. Sebenarnya lu manggil gue untuk pakai gue atau temenin lu jalan sih? Coba tebak, tanya gue. Dua-duanya juga gak masalah. Gue udah lama gak jalan sama cowok. Terakhir pacaran juga apes. Dari sekian cowok yang nembak gue, cuma dia yang gue terima. Ujung-ujungnya cowok emang brengsek, cuma mau tidur sama gue. Makanya sejak sekarang gue mati rasa sama yang namanya cinta. Loh, kayaknya lu dendam banget sama cowok. Maaf loh kalau lancang, cuma ngerasa gitu. Ngapain minta maaf? Emang nasib gua kok terlahir sebagai cewek hina, miskin, keluarga berantakan, lonte.
Tiba-tiba Eva nangis dengan kalimat akhir itu. Lo nangis? Tanya gue jadi ikut sedih. Lonteh. Gue udah sering dengan kalimat itu dari mulut orang lain buat gue. Rasanya nyakitin banget. Asal lo tahu, kalau aja dunia ini lebih indah dari yang gue mau, gue juga gak mau jadi lonteh. Siapa sih dunia ini yang mau jadi pelacur? Lonteh, ini karena terpaksa. Masih ada adik sama keluarga gue yang butuh gue untuk bertahan hidup. Eva, jangan nangis dong. Tujuan gue kesini cuma pengen kasih ini, kata gue sambil ngasih duit ke dia. Gue emang masih berondong seperti yang lu bilang, tapi gue juga punya hati. Walau hidup gue cukup, tapi gue mengerti perasaan lu. Mungkin Tuhan cuma lagi kasih ujian buat hidup lu. Kalaupun itu berat saat ini, gue harap bantuan dari gue bisa bantu meringankan beban lu. Lu kenapa sih mau bantu gue? Kan gue ini bukan siapa-siapa lu, bukan teman lu, bahkan bukan orang yang pantas kenal sama lu, kata dia sambil menangis. Gue juga gak tahu. Yang jelas kita udah ditakdirkan buat jadi orang yang mengenal. Gue senang kok kenal sama lu. Sekarang pakai duit ini buat operasi nyokap lu ya, biar cepat sembuh dan lu bisa kerja yang lain, bukan seperti yang sekarang. Dia terdiam sambil merenung. Kalaupun gue gak kerja kayak gini, gue juga udah pasti gak ada yang mau. Palingan laki-laki brengsek yang mau sama gue. Kata siapa gak ada yang mau? Ya, kata gue lah. Mana ada sih yang mau sama bekas pelacur, bekas lonteh? Gue mau. Eva terdiam dengan kalimat gue. Umur lu masih muda, belum tahu yang namanya cinta. Ya sudah, terima kasih buat bantuan lu. Kelak kalau gue ada duit, gue akan balikin duit ini. Sekali lagi, terima kasih ya. Sama-sama Eva. Selang beberapa hari, Eva sempat SMS dan memberi kabar ke gue kalau nyokapnya sukses dengan operasi dia. Kita jadi rutin saling SMS dan telepon, hingga akhirnya dia ngundang gue ke rumah dia untuk bertemu nyokap dia. Gue menerima tawaran dia, sekaligus ingin tahu apakah benar kalau nyokap dia habis operasi. Ketika gue sampai ke rumah, nyokapnya berlinang air mata, ngucapin terima kasih. Gue bersyukur, ternyata Eva jujur apa adanya. Dan yang paling gue seneng, dia bilang ke gue kalau dia lagi jadi kerjaan buat hidup sebagai orang yang bersih. Saat itu, tanpa sepengetahuan Eva, bokap tirinya tiba-tiba pinjam duit ke gue. Dia bilang buat bayar utang. Karena gue gak enak nolak, akhirnya gue kasih duit ke bokapnya tanpa sepengetahuan Eva. Gue juga sering bantu ingatin Eva untuk cari kerjaan yang baik, sampai akhirnya dia dapat kerjaan sementara. Selama ini keluarga dia nggak tahu kalau Eva kerja sebagai kupu-kupu malam. Eva berusaha nutupi, dan akhirnya lembaran gelap itu terkubur dengan sendirinya. Tanpa kita sadari, gue dan Eva semakin dekat. Setelah pendekatan itu, akhirnya kita menjadi sepasang kekasih. Mungkin cinta itu memang buta ya. Bahwa kali ini gue merasakan cinta yang begitu dalam dari seorang perempuan di usia gue yang masih muda. Ketika dulu gue punya cinta monyet, gue gak pernah ngerasa sebagai ini selain bersama Eva. Walaupun dia punya masa lalu kelam, cinta berhasil membuat gue menghapus semua pandangan buruk itu. Seminggu setelah jadian, dengan uang jajan yang gue kumpulin, gue membeli cincin yang sama untuk kita pakai sebagai lambang cinta. Buat Eva, mungkin ini aneh, tapi dia sadar gue masih berondong. Dan pasti kayak pacaran juga kayak di sinetron TV. Jadi dia maklumin. Tapi sepanjang waktu kami pacaran, gue merasa Eva semakin hari semakin kurus
dan tubuhnya jadi lemes gitu. Ketika gue tanya ke dia cuma bilang kalau dia mungkin kecapean. Tapi sebenarnya ada hal yang gue takutkan dalam kondisi dia. Gue masih ingat, untuk memastikan kalau Eva gak bohong pas bilang butuh duit, gue sempat kembali ke tempat pacuran dia kerja. Dan iseng-iseng gue ngobrol sama cewek di sana tentang dia. Lu siapanya Eva? Teman aja mbak. Kalau boleh tahu, dia kan cantik. Kok bisa gak ada pelanggan sih? Nasib mas, Eva kena penyakit sipilis. Kayaknya banyak pelanggan udah tahu dia tuh kena penyakit gituan. Makanya gak ada yang mau sama dia. Di sini kan persaingannya ketat. Ada yang bocorin gitu. Makanya kasihan dia. Kenapa gak berobat aja dia? Maunya sih gitu. Tapi nyokapnya kan sakit. Jadi dia mati-matian cari duit buat nyokap dia dulu, baru nanti mikirin sembuhin penyakit dia. Kasihan ya. Iya mas, susah hidup sekarang. Saya dulu anterin dia ke dokter aja jadi sedih kalau bayangin hidup dia. Dari apa yang teman dia bilang, gue jadi yakin kalau Eva jadi kurus ini pasti karena penyakit dia dulu. Walau dia gak pernah mau cerita ke gua, mungkin karena dia takut kalau dia penyakitan, maka gua akan tinggalin dia. Padahal gua gak pernah peduli dengan sakitnya dia. Sakit Eva makin buruk sampai akhirnya dia gak kerja. Gua akhirnya nyamperin dia ke rumah, dan dia gak bisa bangun karena tiba-tiba tubuhnya dia kayak lumpuh gitu. Saat itu juga gue putuskan untuk bawa dia ke rumah sakit. Dia sempat menolak. Rahasia, rumah sakit itu mahal. Orang miskin kayak gue, kalau sakit itu gak ada keadilan. Jadi biarin aja gini maut biasa, nanti juga sembuh. Lu itu udah gak bisa bangun, gak usah pikirin duit. Gue ada tabungan. Yang penting sekarang kita ke rumah sakit. Dengan penuh kesedihan, akhirnya Eva gak bisa nolak kemauan gua. Gua menggendong dia sampai ke rumah sakit. Dia dirawat. Dan dokter mengatakan ke gua dengan berat hati kalau Eva sudah kena sifilis akut dan seluruh tubuhnya udah terkontaminasi sama sel-sel neurosifilis yang kemungkinan sembuhnya kecil. Dengan penuh air mata, gua memohon pada dokter untuk sembuhkan dia. Gua dan nyokap serta adiknya saling bergantian jaga dia. Saat itu lagi ujian akhir kelulusan sekolah. Gua harus bertahan dalam dua hal, konsentrasi ke ujian dan konsentrasi ke Eva. Mungkin kedua cobaan itu berat, tapi akhirnya gua berhasil mengerjakan semua ujian yang datang silih berganti bersamaan dengan waktu gua menjaga Eva. Eva semakin kritis. Dia gak banyak bicara lagi seperti sebelumnya. Sepertinya dia tahu hidup dia takkan lama lagi. Dia nyerahin sebuah diary ke gua, dimana di sana dia bilang hanya boleh dibaca setelah tiba saatnya nanti. Jangan dibuka ya, sampai nanti kalau gua udah gak bisa bangun lagi. Kok lu ngomong gitu? Siap, mungkin selama ini gue gak pernah jujur tentang penyakit gue. Tapi gue cuma gak mau kalau lu tahu gue punya penyakit ini, lu tinggalin gue. Ternyata gue salah. Lu bener-bener hadiah paling indah dalam hidup ini yang dikasih Tuhan buat gue. Gue pikir Tuhan gak akan pernah ngasih kebahagiaan buat gue, karena memang gue gak pantas. Ternyata gue salah. Tuhan itu adil, dan keadilan itu dia tunjukkan lewat lu. Jangan ngomong gitu Eva. Gue yang harusnya bersyukur punya pacar seperti lu dalam hidup gue. Lu bener-bener anugerah. Lu harus kuat ya. Kita sama-sama berjuang untuk kebahagiaan kita.
Eva hanya menangis mendengar gue bicara begitu. Gue pun menangis. Entah mengapa, gue seperti merasa ini adalah ujung akhir dari kisah kami. Syah, gue mau minta tolong satu hal lagi sama lu. Boleh? Ngomong aja Eva, kita kan pacaran. Terbuka aja. Gue gak punya apa-apa untuk ngasih lu sebagai balasan atas kebaikan lu. Tapi gue cuma punya ini. Bisa lu ambil kalung ini dari leher gue. Soalnya tangan gue udah gak bisa bergerak lagi. Kenapa bicara begitu? Please, ambil. Dengan berat hati, gue melepas kalung itu dan mengambilnya. Disimpan ya, bersama buku harian yang gue tulis itu. Iya Eva, tadi kamu bilang mau minta tolong. Kenapa gak dilanjutkan? Kalau gue mati, tolong jangan kubur gue di sini ya. Gue mau dikubur di tanah kelahiran gue. Bisa? Mendengar kalimat itu dari mulut dia, hati gue hancur. Gue gak tahu harus bagaimana mengungkapkan kata-kata yang pantas untuk membuat gue bangkit dan percaya kalau dia akan sembuh. Gue hanya bisa menangis dan mengiyakan permintaan dia. Karena ada ujian lagi besok, gue pamitan sama dia. Gue mencium kening dia, dan dengan berat hati, saat itulah gue merasa ini terakhir kalinya gue akan melihat dia. Dengan penuh tangis, gue pulang dan berharap Tuhan sekali lagi memberikan keadilan untuk hidup dia. Besoknya, gue ujian terakhir, dan ketika gue ingin jenguk dia, gue melihat sudah banyak orang di kamar dia dirawat. Semua menangis, dan situlah gue tahu Eva telah pergi untuk selamanya. Gue hanya bisa tertunduk lesu dan menangis dalam hati. Berat rasanya harus melepas kebahagiaan sesaat yang ada dalam hidup gue. Permintaan terakhirnya untuk dimakamkan di tanah kelahirannya gue lakukan sebagai cita terindah dalam hidup gue untuk dia. Kini gue menyadari bahwa hidup itu sesungguhnya tidak pernah memihak pada siapapun di dunia ini. Tapi hidup itu membuat kita hanya bisa memihak kepada satu hal: bertahan untuk hidup dengan segala cara apapun. Eva mungkin telah berjuang hidup dengan ketidakberpihakan hidup, tapi ia berhasil membuktikan kepada gua kalau di saat akhir hidupnya dia benar-benar merasakan keadilan hidup sesungguhnya. Dengan cinta dan kasih sayang murni tanpa air mata penderitaan, dia mampu mengubah dirinya yang dulu adalah makhluk hina menjadi seorang bidadari. Walaupun itu hanya di hati gua, tapi gue percaya kelak semua orang akan setuju dengan apa yang gue bilang, kalau dia adalah bidadari terakhir yang hidup di dunia ini. Saat hanya bisa mengenangnya, hanya buku harian ini yang tersimpan dan membuat hati gue merasa mungkin jalan terbaik dalam hidup kita adalah seperti saat ini. 30 April 2010, itulah hari paling memilukan dalam hidup gue, dimana saat itulah gue memiliki kesempatan untuk baca tulisan terakhir Eva untuk gue. To my lovely Dear, makasih kamu udah mau jadi pendamping aku selama ini. Makasih juga udah mau jadi malaikat penyelamat untuk ibu aku. Andaikan kamu tahu aku punya penyakit gini, aku yakin kamu pasti kecewa terus tinggalin aku. Yakin banget. Makanya aku ngasih ini semua. Maaf ya. Dear, kamu laki-laki paling baik yang pernah aku temuin. Kamu mau terima aku apa adanya. Aku perempuan kotor, miskin, keluarga semrawut, tapi kamu tetap mau dekat sama aku, Dir. Andaikan aku udah gak hidup lagi dunia ini, kamu jangan sedih ya. Masih banyak perempuan yang lebih baik dari aku. Kamu orang baik, harus punya pendamping yang lebih baik juga. Ingat, jangan lagi datang ke tempat kotor gitu. Setebal apapun iman kamu, pasti bisa tentu sama yang namanya perempuan. Dir, walau dunia kita udah beda, aku tetap ada di hati kamu kan. Janji, aku akan selalu di samping kamu. Aku akan jaga kamu.
Maaf, andai selama ini aku dan keluarga nyusahin kamu. Goodbye dear. Semoga kamu bahagia di sana Eva. Aku selalu ada untuk kamu, walau kita telah berbeda dalam dunia ini. Dan percayalah, lo adalah bidadari terakhir dalam hidup gua.